Anda yang masih mencari modal, mau buka minimarket, yang masih mencari-cari pengetahuan tentang minimarket, atau yang masih dalam rangka proses pembuatan minimarket. Jadi ini saya ada just sharing terkait masalah mitigasi resiko. Jadi ini saya sampaikan resiko-resiko buka minimarket juga solusinya atau untuk antisipasinya. Yang pertama jelas adalah ini adalah mitigasi resiko ya. Jadi saya urai resikonya apa, terus nanti sebelahnya saya kasih solusinya apa. Yang pertama adalah jelas resikonya adalah barang expired ya. Barang expired ini yang pertama solusinya adalah kita bisa lakukan FIFO, fresh expired, fresh out. Barang yang expired lebih dulu kita taruh di depan, yang expired lebih lama kita taruh di belakang. Yang kedua kita bisa melakukan listing atau kebersihan rak, sekalian cek FIFO. Lalu kita bisa barang datang dari supplier, kita bisa cek apakah itu barang expired atau tidak. Terus kita juga bisa komunikasi dengan sales atau memastikan ini barang bisa retur atau tidak. Kalau memang nggak bisa retur, kita PO yang fast moving saja. Kalau bisa retur, kita ya tetap harus mengukur kadar kemampuan jualan kita. Gitu ya, kita pastikan biasanya yang nggak bisa retur atau returnya sulit itu ada di Coca-Cola sama di Unilever, dua itu biasanya yang paling sulit. Kalau susu box itu biasanya di Bebelac atau susu box ini marginnya kecil dan biasanya sales banyak yang nggak bisa retur. Yang returnya gampang itu di Frozen Flex sama di Denko atau Nestle. Yang sulit itu di Bebelac biasanya ya. Terus biaya listrik yang besar. Solusinya kita bisa menggunakan listrik tarif bisnis maksimal 5.500. Dengan kita menggunakan tarif bisnis, kita bisa hemat 30%. Caranya kita tinggal ke PLN pengajuan melampirkan NIB, nota induk berusaha. Lalu resikonya ada TO karyawan atau turnover karyawan atau keluar masuk ya. Nah, kalau di tempat saya, kami selalu mengusahakan tim toko itu dikasih lebih. Kalau standar toko 5, kita harus punya lebihan 1. Karena kita sudah punya beberapa toko, jadi saya paling tidak targetnya harus minimal ada 2-3 orang yang lebih. Sehingga ketika ada yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba izin, atau tiba-tiba resign, kita ada pengganti. Gitu ya. Lalu ada namanya barang rusak. Barang rusak ini bisa digigit tikus, bisa ya, kita harus handling bisa. Artinya kita harus memberikan training kepada tim supaya handlingnya bisa hati-hati. Lalu untuk tikus kita bisa memastikan ya ruangan-ruangan kita tertutup semua, tidak ada lubang tikus ya. Kalau misalkan caranya masing-masing ya, ada di toko saya itu kalau malam lampunya dinyalakan, kalau lampu terang tikus tidak berani lewat gitu. Jadi kalau misalkan memang ada tikus satu aja, uber pokoknya sampai ketemu gitu. Saya kalau ada tikus pokoknya diuber bener. Tim pokoknya kita booster, tikusnya harus keluar dari toko. Pokoknya begitu ya. Karena tikus itu dia merusaknya ngeri pokoknya tikus itu ya. Lalu ada yang namanya resiko persaingan ya. Di bisnis ini kalau kita tidak mendatangi ya kita akan didatangi. Ya kita harus paham tetapi sudut pandang yang berbeda. Justru adanya pesaing itu membuat kita bisa berkembang. Kita harus bisa melihat bahwa itu kita adalah pelaku usaha yang sama. Ya, terus selanjutnya adalah resiko barang hilang. Barang hilang ini ada barang hilang eksternal, ada barang hilang internal. Eksternal adalah yang dilibatkan dari oknum pegawai toko, eksternal adalah oknum dari konsumen yang nakal. Ya, kita bisa membuat SOP ya. Untuk internal kita bikin SOP yang jelas, untuk eksternal kita bisa melakukan dengan cara kasih CCTV, pengawasan, kasih spanduk bahwa toko ini dilengkapi dengan CCTV. Yang terakhir adalah resikonya adalah peraturan pemerintah. Biasanya ada peraturan pemerintah yang terbentur ya, namanya orang usaha itu kan bicaranya kita bisa dapat untung, tapi kadang kita terlibat dengan peraturan pemerintah kita dirugikan. Kadang ya, tapi banyak juga peraturan pemerintah yang menguntungkan kita. Kita harus pandai-pandai, seperti waktu dulu COVID itu kita nggak boleh buka, kita tutup gitu. Jadi ada beberapa peraturan yang terus toko yang di pinggir jalan raya awalnya jalannya ada 2 lajur, tiba-tiba diubah jadi 1 lajur. Nah itu kan juga bisa mempengaruhi omset toko kita. Tapi ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu usaha kita, seperti contoh subsidi beras SPHP. Kita bisa ngambil langsung dari Bulog dengan harga yang murah, terus kita jual dengan HET yang jelas, sehingga marginnya juga jelas. Begitu sahabat toko Mandi Indonesia, Anda yang belum memulai bisnis minimarket ini, saya kasih info bahwa harus paham dulu mitigasi resiko bisnis minimarket. Tadi sudah saya urai resikonya apa, terus solusinya seperti apa. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.